Halo, selamat pagi sahabat petani, salam petani kota Manado. Oke teman-teman, terima kasih sampai saat ini terus menjadi penonton setia, bahkan terus menonton video-video saya di channel YouTube saya di Petani Kota Manado. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan karena masih dalam kondisi pandemi. Supaya teman-teman kita terus diberikan kesehatan, kekuatan dari Yang Maha Kuasa, dan kita boleh beraktivitas seperti biasa lagi teman-teman, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke teman-teman, saat ini saya ada di kebun cabai saya. Kalau di Kota Manado teman-teman, cabai ini dibilang rica. Ini teman-teman tanaman cabai saya Dewata 43 F1 dari cap panah merah yang saya tanam pada bulan Februari ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini cerita saya untuk teman-teman sehingga bisa menjadi sedikit motivasi untuk kita yang ingin menjadi seorang petani dan terus ingin menanam di waktu pandemi ini, ataupun melewati pandemi juga teman-teman bisa terus menanam. Jadi untuk tanaman cabai saya di depan rumah ini hanya 400-an pohon teman-teman. Kalau saya hitung ada 434 pohon, tetapi ada beberapa yang tidak tumbuh. Jadi ya kurang lebih ada 400 pokok tanaman teman-teman untuk tanaman cabai saya. Saya semai pertama kali untuk tanaman cabai ini pada 24 Januari. Jadi teman-teman, untuk tanaman cabai saya semai pada 24 Januari 2021 teman-teman. Dan ada 3 minggu saya semai, dan karena waktunya harus 3 minggu ya teman-teman. Bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lama, tergantung dari kondisi tanaman kita teman-teman. Jadi saya pindah tanam itu pada 14 Februari 2021. Jadi pas 3 minggu teman-teman saya pindah tanam. Dan ketika saya pindah tanam itu cuacanya lumayan bagus ya teman-teman. Setelah saya pindah tanam hujan turun, jadi saya tidak repot lagi untuk menyiramnya. Dan untuk tanaman cabai Dewata saya ini teman-teman, untuk pemupukan setelah saya pindah tanam, saya memupuk tanaman ini setiap minggu. Jadi 1 minggu 1 kali saya harus melakukan pemupukan. Jadi kalau teman-teman mau menanam tanaman cabai, untuk waktu pemupukan harus 1 minggu sekali. Dan itu harus rutin ya teman-teman. Begitu juga untuk penyemprotan teman-teman. Saya melakukan penyemprotan setiap 5 hari sekali. Jadi setiap 5 hari saya melakukan penyemprotan, itu menggunakan insektisida dan fungisida. Jadi untuk penyemprotan saya menggunakan insektisida, dan untuk penyemprotan daun juga saya menggunakan Gandasilde dan juga fungisida agar daun juga bisa terjaga. Dan untuk lokasi saya ini, kalau teman-teman bisa lihat juga, ini sebenarnya sudah buah kedua. Kami sudah panen, dan ini lihat banyak sekali rumput teman-teman ini. Karena memang untuk berikut kami akan cabut semua ini untuk tanam kembali. Jadi fase kedua untuk tanaman cabai Dewata saya di depan rumah ya teman-teman. Jadi ini sudah tidak terurus. Jadi hanya akan menghabiskan buah-buah yang ada yang ini, yang tinggal kecil teman-teman. Baru kami akan cabut dan akan kelola lagi lahan ini untuk ditanam kembali tanaman cabai. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk penyemprotan saya menggunakan insektisida dan fungisida. Untuk pemupukan saya menggunakan NPK Mutiara. Ini NPK Mutiara, terserah teman-teman, 16 terserah NPK Mutiara, atau ada juga NPK dari Pak Tani.
saya mempunyai dua-dua ya teman-teman untuk pupuk ini, NPK Mutiara dan NPK Pak Tani yang 16. Itu yang saya gunakan untuk tanaman cabai saya. Dan untuk tanaman cabai dewata saya melakukan panen pertama dewata ini tanggal 25 April. Jadi ketika saya pindah tanam 14 April, saya panen pertama, maaf teman-teman, saya pindah tanam 14 Februari dan saya panen pertama 25 April. Jadi ada sekitar 70 hari teman-teman, saya dari pindah tanam langsung bisa saya panen. Jadi singkat ya teman-teman, waktu panennya cepat. Jadi hanya 70 hari atau 2 bulan 10 hari teman-teman. Saya panen pertama, teman-teman bisa nonton di channel YouTube saya teman-teman. Di situ saya upload semua dari panen pertama sampai panen yang ke-12 kalau tidak salah teman-teman. Jadi kurang lebih sampai saat ini 5 bulan teman-teman cabai ini bisa bertahan. Sebenarnya bisa lebih kalaupun saya rawat teman-teman, tapi karena memang saya mau tanam kembali, jadi saya juga sudah tidak merawatnya. Ini sudah tidak melakukan pemupukan dan penyemprotan ya teman-teman. Dan untuk tanaman cabai saya juga, jadi ada 3 bulan saya menunggu hasil untuk dipanen. Dan sampai pada saat ini, karena tanaman ini sebenarnya sudah harus dicabut, tetapi saya biarkan dulu karena menunggu lokasi yang di bagian yang di atas teman-teman, lokasi yang baru yang saya garap lagi untuk ditanam lagi di bagian sana teman-teman. Jadi serentak saya akan tanam di bagian atas dengan yang di depan rumah ini agar bisa sama-sama ditanam teman-teman. Sebenarnya saya menunggu dan saya belum cabut ya teman-teman. Jadi untuk sekarang kurang lebih 5 bulan saya sudah menanam ini tanaman cabai dewata saya. Dan kalau dipanen sudah 20 kali panen. Jadi sebenarnya di video saya hanya upload 12 kali panen, dan ini sudah 20 kali panen sampai saat ini. Ini buahnya masih lumayan ada teman-teman, tapi buahnya sudah kecil ya teman-teman, bisa lihat ini. Jadi sudah ada 20 kali panen, dan hasil panen sampai saat ini teman-teman untuk tanaman cabai dewata 43F1 saya ada di angka 187 kilo yang saya bisa panen di lokasi ini. Hanya 443 pohon, dan ya mungkin karena ada beberapa yang tidak tumbuh, jadi sekitar kurang lebih lah 400 pokok tanaman yang saya bisa tanam dan bisa saya panen 187 kilo sampai pada saat ini. Jadi teman-teman, ini menjadi pelajaran dalam menanam cabai saya. Dan harga tertinggi yang saya dapatkan ketika saya menjual ini adalah Rp50.000 per kilo teman-teman. Itu harga petani. Jadi 50.000 per kilo harga petani saya dapatkan. Itu harga tertinggi, dan harga terendah ada di 35.000 per kilo untuk tanaman cabai saya. Sebenarnya teman-teman, saya lebih mendapatkan keuntungan besar ketika saya menjual ecer ya teman-teman. Jadi saya jual per kilo, tetapi karena untuk tanaman saya ini ketika saya menanam, saya sudah ada yang ambil teman-teman. Jadi ketika saya menanam untuk tanaman cabai ini sudah ada yang ambil. Jadi ada pengepul yang sudah memesan untuk tanaman cabai saya. Itu juga teman-teman, ketika saya menanam kedua di bagian atas sana dan yang ini teman-teman, ini juga sudah ada pengepul yang booking ya teman-teman untuk tanaman cabai saya. Jadi
Setelah ini teman-teman, saya juga akan menanam kembali cabai dewata, lahan yang ada di depan rumah saya. Jadi untuk panen saya ada di 187 kilo untuk tanaman cabai dewata saya. Ini teman-teman, tanaman cabai dewata saya yang bagian ini dengan yang bagian yang ini teman-teman. Ini yang sebenarnya untuk buahnya banyak ya teman-teman. Ketika kita perawatan, ketika kita terus merawat dan terus bekerja bagi tanaman cabai, kita harus memperhatikan kesuburan tanaman, memperhatikan kondisi tanaman, sehingga untuk hasilnya akan maksimal. Untuk tanaman cabai saya ini, di awal video saya di channel YouTube saya mempunyai target satu pohon itu bisa dapat setengah kilo. Jadi satu pohon saya bisa dapat hasil setengah kilo. Dan saya target ketika 400 pohon saya tanam, saya bisa mendapatkan 200 kilogram. Jadi hasil tanaman saya punya target 200 kilo, 400 pokok tanaman. Tetapi teman-teman, ini hanya dapat 187. Sebenarnya bisa dapat lewat dari 200 kilogram. Tetapi kalau teman-teman nonton channel YouTube saya, ada teman-teman bisa lihat nonton channel YouTube saya. Penanaman saya diserang lalat buah, sehingga kalau saya hitung untuk tanaman cabai saya saat ini, tanaman atau buah cabai yang busuk yang terserang lalat buah ada di angka 21 kilo. Cukup lumayan besar teman-teman. Karena saya juga masih petani pemula, saya juga belum terlalu memahami untuk tanaman cabai. Itu sebabnya teman-teman, tanaman cabai saya diserang oleh serangan lalat buah, sehingga ada sekitar 20-an kilo yang terkena. Dan kalau teman-teman bisa tambah dengan hasil panen saya ada di angka 203 kilo teman-teman, sebenarnya akan bisa saya panen. Tapi karena memang kena penyakit lalat buah, itu yang membuat panen saya kurang banyak dan tidak sampai di target saya. Kalau tidak busuk sekitar 20-an kilo teman-teman, target saya tercapai, bisa ada di angka 200 lebih kilo teman-teman. Lumayan kan teman-teman. Ini hanya tanaman cabai dewata yang kurang lebih 400-an tanaman. Ini tanaman cabai dewata. Dan kalau di bagian ini teman-teman, ini tanaman cabai baskara. Kurang lebih ada di 420-an pokok tanaman. Kurang lebih lah 400-an, sama dengan cabai yang dewata ya teman-teman. Sehingga saya bisa melihat perbandingan mana yang lebih banyak hasil dari saya menanam cabai baskara atau cabai dewata. Dewata sampai saat ini yang bisa saya jual ada 183 kilo ya teman-teman. Dan untuk cabai maaf teman-teman, tadi dewata 187 kilo saya bisa panen, yang bisa saya jual. Kalau yang ini saya sudah panen, dan ini saya sudah mulai cabut yang lain teman-teman, cabai baskara. Jadi untuk berikut saya akan review tanaman cabai baskara saya sudah berapa kali panen, berapa hasil panen, dan kalau masalah harga sama ya teman-teman. Cabai baskara dan cabai dewata harganya sama yang saya jual ke pengepul. Jadi untuk berikut nonton terus channel YouTube saya Petani Kota Manado teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat berapa hasil panen dari cabai baskara dan cabai dewata. Kalau dewata teman-teman sudah tahu, di video ini ada di 187 kilo yang saya sudah panen, 400 pokok tanaman. Dan untuk cabai baskara, berikut saya akan review dan akan tunjukkan kepada teman-teman berapa hasil panen saya di cabai baskara. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah nonton sampai selesai untuk channel YouTube saya Petani Kota Manado. Teman-teman akan bisa melihat hasil-hasil panen saya, dan teman-teman juga bisa melihat ke depan ketika saya bisa menanam kembali di lokasi ini. Ada beberapa juga bedengan yang saya sudah buat untuk menambah, sehingga di depan rumah saya ini saya bisa tanam 1000 pokok tanaman. Jadi kalau di bagian ini hanya 400-an, di bagian ini hanya 400-an, berarti hanya hampir 900 ya teman-teman. Saya usahakan untuk bisa ditanam 1000 pokok tanaman. Sebabnya ada beberapa bedengan yang saya buat di bagian sana juga, yang saya baru buat teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Terus menjadi sahabat petani Kota Manado, menonton terus channel saya sehingga bisa menjadi motivasi kepada teman-teman untuk terus berusaha, untuk terus menanam dan terus menjadi petani yang keren. Petani Kota Manado akan terus memberikan motivasi kepada teman-teman, bahkan menjadi memberikan support kepada teman-teman petani yang lain yang mau menanam. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel YouTube saya Petani Kota Manado. Petani itu keren kawan-kawan. Ini anak-anak saya yang terus belajar juga dalam pertanian. Oke, petani itu apa kak? Keren, mantap. Terima kasih.